Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Miss Yulia pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan materi di bab 3. Namun alangkah baiknya sebelum kita melanjutkan materi, kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, untuk materi kali ini kita masih di bab 3, yaitu poin B ya, tentang pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan juga di ASEAN. Nah, tentunya ketiga poin ini, ekonomi, sosial, dan budaya, memiliki pengaruh positif dan pengaruh negatifnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi di Indonesia dan juga di ASEAN. Nah, di pembahasan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bentuk kerjasama antar negara ASEAN di bidang ekonomi, tentunya ya. Nah, berikut di sini pengaruh positif dan juga pengaruh negatif dari interaksi tersebut bagi Indonesia. Nah, pengaruh positifnya yang pertama ada tenaga kerja profesional akan mudah bergerak antar negara ASEAN. Jadi, kesempatan bagi tenaga kerja profesional Indonesia itu untuk dapat bekerja di negara-negara ASEAN itu tentunya sangat terbuka lebar. Kayak gitu. Dampak positifnya ya. Kemudian yang kedua ada investasi dari negara-negara anggota ASEAN dapat masuk dan diterima Indonesia untuk mengembangkan berbagai industri maupun jasa di Indonesia. Kemudian yang ketiga, pangsa pasar bagi produk-produk Indonesia terbuka lebar di negara-negara ASEAN. Jadi kebijakan impor barang tanpa pajak antar negara ASEAN itu dapat menguntungkan Indonesia. Gitu ya, berbagai produk Indonesia itu dapat dijual di negara-negara ASEAN ya dengan harga yang tidak terlalu jauh dengan harga jual di Indonesia gitu. Kemudian adapun pengaruh negatifnya dari kegiatan ekonomi, yaitu ada yang pertama kesempatan tenaga kerja asing untuk masuk dalam lapangan kerja di Indonesia terbuka lebar. Nah, jadi salah satu dampak kesempatan untuk mendapatkan pekerja di Indonesia itu dapat berkurang. Dari sisi pendidikan dan penguasaan bahasa Inggris dikhawatirkan tenaga kerja Indonesia kalah bersaing dengan para pekerja-pekerja ASEAN. Ya, seperti contohnya negara Singapura, kemudian negara Malaysia, ya negara-negara tetangga yang masuk kesempatan bekerja di Indonesia. Kemudian yang kedua ada terbukanya kemungkinan eksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Nah, Indonesia kan memiliki banyak sumber daya alam yang besar ya. Jadi perusahaan asal negara ASEAN itu dapat tertarik menanamkan modal dan mengelola sumber daya alam Indonesia. Nah, jadi dikhawatirkan sumber daya alam Indonesia ini akan cepat berkurang. Ini sisi negatif dari kegiatan ekonomi di Indonesia dan juga di ASEAN. Kemudian yang ketiga ada serbuan barang impor dari negara-negara ASEAN dapat mematikan berbagai perusahaan yang memproduksi produk Indonesia. Jadi kayak harga yang lebih murah itu serta tampilan yang lebih baik dapat mematikan produk Indonesia sejenis apabila tidak mampu bersaing di Indonesia itu sendiri. Nah, itu ketiga dampak negatif dari kegiatan ekonomi. Kemudian yang kedua ada pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan sosial di Indonesia dan juga di ASEAN. Ya, pengaruh positifnya yang pertama ada terciptanya solidaritas antar negara ASEAN. Nah, jadi terciptanya solidaritas antar negara ASEAN ini akan meningkatkan tentunya kerjasama dalam berbagai bidang antar negara-negara ASEAN. Nah, yang kedua, terdapatnya upaya mendorong isu-isu kebijakan yang terkait dengan upaya pencapaian kesejahteraan sosial dan pembangunan antar negara anggota ASEAN. Adapun dari pengaruh negatif dari kegiatan sosial di Indonesia dan juga ASEAN, yang pertama ada penanaman modal dari negara-negara ASEAN di berbagai daerah, ya jangan sampai bertentangan dengan kehidupan sosial masyarakat daerah-daerah tersebut. Kemudian yang kedua dapat muncul sikap negatif seperti
konsumerisme dan hedonisme ya. Menghadapi masuknya berbagai produk menarik dari negara-negara ASEAN. Jadi produk-produk yang dibeli bisa jadi belum tentu dibutuhkan, namun tetap dibeli demi kepuasan pribadi atau agar dianggap positif oleh orang lain. Ya, jadi bentuk hedonis ya, gaya hidup yang berlebihan kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada pengaruh interaksi antara orang terhadap kegiatan budaya. Nah, yang ketiga ini kegiatan budaya Indonesia dan juga ASEAN. Kemudian pengaruh positifnya, yang pertama ada kekayaan budaya antar negara ASEAN ditampilkan melalui berbagai kegiatan. Nah, jadi ditampilkannya ini dapat meningkatkan ketertarikan dan kepedulian warga negara anggota ASEAN terhadap budaya negara-negara ASEAN. Nah, yang kedua, kekayaan budaya negara-negara ASEAN diketahui warga negara-negara ASEAN dan juga dunia. Nah, hal ini juga mendorong kedatangan turis. Nah, ya baik dari negara ASEAN maupun dari negara luar ASEAN. Kemudian yang terakhir ada pengaruh negatif dari kegiatan sosial terhadap kegiatan budaya di Indonesia. Yang pertama ada masyarakat Indonesia dapat melihat berbagai budaya di negara-negara ASEAN. Jadi dikhawatirkan adanya budaya dari daerah yang tersisihkan kalah bersaing dengan budaya dari negara ASEAN yang lain gitu. Kemudian yang kedua, pengaruh budaya dari negara-negara ASEAN masuk ke Indonesia. Nah, ini juga dikhawatirkan ya. Budaya asing yang kurang sesuai dengan budaya Indonesia. Jadi maka setiap budaya asing itu harus disaring tentunya dengan baik dan tidak boleh diterima begitu saja ya, diterima bulat-bulat matang-matang ketika budaya asing itu masuk ke wilayah negara ASEAN. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, sebagian kebudayaan daerah dipromosikan agar disaksikan dan dinikmati turis asing termasuk dari negara-negara ASEAN. Jadi kebudayaan daerah tersebut dikhawatirkan juga nih berubah dari aslinya dan lebih mengikuti selera para turis asing. Jadi kita malah terbawa oleh budaya-budaya asing. Nah, agar hal ini tidak terjadi, tentunya kebudayaan daerah harus terus kita rawat dan juga menjaganya dengan baik budaya-budaya, mencintai budaya kita sendiri yaitu Indonesia maupun negara ASEAN gitu. Nah, mungkin materi kali ini dicukupkan sekian ya dari interaksi antar ruang kegiatan ekonomi, sosial dan juga budaya. Itu merupakan ada sisi pengaruh positifnya dan juga pengaruh negatif gitu. Ya mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.